Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Unbelievable Story with me, Hani. Di story kali ini kita akan bercerita tentang sebuah kisah perjuangan hidup. Perjuangan bertahan hidup dari seorang wanita yang bernama Alison Botha, di mana ia bertahan hidup usai lehernya yang hampir putus karena digorok dan perutnya yang ditikam sampai 30 kali. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk langsung saja kita ke ceritanya. Siapakah Alison Botha? Alison Botha adalah seorang yang pengalaman hidupnya telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia, terutama kaum wanita. Pengalamannya ini yang membuatnya terinspirasi menjadi seorang motivator dan penulis. Alison Botha lahir pada tanggal 22 September 1967 di Port Elizabeth, sebuah kota yang terletak di provinsi Eastern Cape di Afrika Selatan. Orang tuanya, Brian dan Claire, berpisah ketika Alison berusia 10 tahun, dan ia bersama saudara laki-lakinya yang bernama Naili dibesarkan oleh ibu mereka. Keseharian dari Alison ini adalah seorang kepala sekolah di Collegiate High School di Port Elizabeth. Sepulang dari sekolah, Alison melanjutkan pekerjaannya sebagai broker asuransi. Pada malam kejadian, tanggal 18 Desember 1994, Alison pulang dari bepergian bersama teman-temannya. Ketika pulang, Alison memarkirkan mobilnya dan hendak masuk ke apartemen. Tetapi, tiba-tiba seorang pria datang dengan bersenjata pisau menodong Alison dan menyuruh Alison untuk pindah ke kursi penumpang dan segera mengambil alih kursi kemudi mobil. Alison yang terkejut dan ketakutan mengikuti perintah dari pria tersebut. Alison pun duduk di kursi penumpang dan segera sesaat setelah itu pria itu pun mengemudikan mobil. Alison pergi dari apartemennya. Pria itu memperkenalkan dirinya kepada Alison bernama Clinton, yang belakangan diketahui namanya adalah Franz du Toit. Franz lalu berkata kepada Alison, "Aku tidak akan melukaimu, aku hanya ingin meminjam mobilmu untuk berkendara selama 1 jam ke depan." Alison pun berusaha untuk tenang dan mengiyakan perkataan pria itu. Tetapi ternyata, Franz malah menjemput temannya yang bernama Tuns Krager. Mereka berdua pun langsung membawa Alison ke sebuah tempat terpencil di tepi kota Port Elizabeth. Di dalam mobil, Alison sadar bahwa ini tidaklah sesuatu yang baik. Hal buruk pasti akan menimpa dirinya. Alison yang ketakutan pun hanya mengikuti dan menuruti apa yang diperintahkan pria tersebut. Karena khawatir akan keselamatannya, Alison pun mengikuti perintah kedua pria itu. Alison lalu dilecehkan secara seksual oleh mereka berdua. Tidak sampai di situ, setelah melakukan aksi bejatnya, kedua pria itu pun langsung berniat untuk menghilangkan nyawa Alison. Di saat itu juga, Alison dicekik hingga kehilangan kesadaran. Tetapi setelah pingsan, Alison pun tersadar kembali. Kedua pria yang memang memiliki riwayat kekerasan terhadap perempuan itu merasa marah dan tidak puas. Dia pun lalu menikam perut Alison sebanyak 30 kali. Alison mengingat bahwa salah satu dari pria itu mengatakan bahwa ia akan memotong dan merusak bagian dari organ reproduksi Alison. Tetapi entah bagaimana mereka tidak jadi merusak organ reproduksi dari Alison. Begitu mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan Alison, tiba-tiba kaki Alison bergerak. Hal itu membuat kedua tersangka menjadi semakin brutal. Mereka pun lanjut dengan menggorok leher Alison sebanyak 16 kali. Alison berkata bahwa yang bisa saya lihat hanyalah tangan mereka bergerak dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan. Gerakannya itu menghasilkan suara yang basah. Yang aku tahu bahwa itu adalah suara dagingku yang disayat oleh mereka. Mereka memotong leherku lagi dan lagi. Aku tidak merasakan sakit. Aku hanya merasa ini adalah sebuah mimpi. Tapi ini bukanlah mimpi. Aku sadar akan hal itu. Pria itu terus menggorok leherku, ujar Alison. Itulah yang dirasakan oleh Alison saat kejadian itu berlangsung. Kemudian kedua pria itu pun pergi meninggalkan Alison dengan perasaan hati yang senang bahwa wanita itu tidak akan bisa berhasil selamat setelah apa yang mereka lakukan. Namun ajaibnya Alison masih bernafas dan bertahan hidup. Setelah mereka pergi, Alison pun mencoba untuk bangkit. Alison sadar bahwa ini bukanlah saatnya untuk mati. Hidupnya terlalu berharga untuk dilepaskan dengan cara seperti ini. Wanita itu melihat ada cahaya di balik semak belukar yang dia tahu itu adalah jalan raya. Alison pun mencoba berdiri dan meraih cahaya tersebut. Saat akan berdiri, Alison merasakan kepalanya hampir terjatuh ke belakang karena
lehernya yang hampir putus. Allison pun mencoba berdiri dengan sambil memegang kepala agar kepalanya tidak jatuh ke belakang. Setelah mencoba bertahan, Allison merasakan sesuatu keluar dari perutnya. Dan ternyata itu adalah usus Allison yang keluar dari perut. Allison pun mencoba menahan ususnya agar tidak keluar dengan tangannya yang satu lagi. Jadi Allison keluar dengan tangan yang menopang kepala sebelah kiri dan tangan yang menahan ususnya agar tidak keluar dari perut menggunakan tangan kanan. Allison pun tertatih-tatih mencoba terus meraih jalan. Hingga pada akhirnya Allison pun berhasil meraih jalan dan tergeletak di tengah jalan. Seperti mendapatkan sebuah keajaiban, Allison ditemukan oleh seorang mahasiswa kedokteran hewan yang sedang melintas di jalan itu. Mahasiswa itu bernama Tian Eilert. Eilert mencoba memberikan pertolongan pertama kepada Allison dengan ilmu yang ia miliki. Ia pun memasukkan kembali usus tiroid ke dalam perut Allison dan tetap menjaga Allison agar tetap sadar sampai ambulans datang. Sesampainya di rumah sakit, dokter-dokter di rumah sakit itu pun tidak percaya dengan apa yang terjadi pada Allison. Allison akhirnya menjalani operasi dan berhasil bertahan hidup. Di masa-masa pemulihan, Allison juga masih mengingat jelas tentang siapa yang menyerangnya. Allison langsung dapat mengidentifikasi mereka dari gambar yang diberikan oleh pihak kepolisian. Hal ini pun membuat para tersangka dapat ditangkap dengan cepat. Franz dan Kruger mengaku bersalah atas penculikan, pemerkosaan, dan percobaan pembunuhan. Mereka berdua dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1995. Tetapi meskipun sembuh dari luka-lukanya, Allison masih menderita luka secara mental dan emosional dari kejadian itu. Untuk pulih, Allison memutuskan bahwa dia harus menghadapi apa yang telah terjadi pada dirinya. Allison Botha mulai berkeliling dunia untuk menceritakan kisahnya lebih dari 30 negara. Allison menjadi seorang motivator wanita pertama di Afrika Selatan. Kisahnya membantu menginspirasi para korban lainnya untuk maju dan sembuh dari trauma mereka. Kisah Allison ini pun didokumentasikan menjadi sebuah film yang berjudul Allison di tahun 2016. Kini Allison Botha telah menikah dan dikaruniai 2 orang putra. Itu dia guys, kisah seorang Allison Botha bagaimana ia berhasil bertahan hidup setelah kejadian mengerikan yang menimpa dirinya. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta follow Instagram aku di @hanifayesr. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.